Kak, mau kemana? Mau ke observasi dulu, Kak. Mau ke observasi dulu. Perkenalan dulu gak sih? Perkenalan. Oh, hai. Aku Femi dari C4 BKI NIM 2341110104. Halo, aku udah di makam Syekh Hasan Sadzali, di mana pada kali ini kita akan mengulik bagaimana sih peran Syekh Hasan Sadzali dalam kontribusinya di awal peradaban Islam di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, di Muria. Yuk pelajari lebih lanjut. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan Syekh Hasan Sadzali. Syekh Hasan Sadzali merupakan pelopor dan tokoh peradaban Islam di Jawa Tengah, terkhususnya di Pergunungan Muria. Nah, beliau berasal dari Baghdad, Irak. Namun beliau memperkenalkan Islam itu di daerah Pergunungan Muria. Pada kesempatan kali ini juga saya akan menjelaskan ada dua opini. Yang pertama adalah ada yang mengatakan bahwa Syekh Hasan Sadzali merupakan murid dari Sunan Muria. Akan tetapi ada juga yang mengatakan bahwa Syekh Hasan Sadzali itu adalah guru besarnya Sunan Muria. Nah, mana sih yang lebih benar? Mari kita simak video selanjutnya. Karena apa? Karena aku akan mewawancarai beberapa narasumber yang ada di lokasi ini. Tentang Syekh Hasan Sadzali adalah aulia dari Timur Tengah. Waktu tahun 1921 Masehi itu ada musafir dari Arab yang beliau itu mengatakan bahwa mencari leluhurnya gitu. Kebetulan bertemu sama Mbah Kyai Nasir Anis Piji, dan Mbah Kyai Nasir Anis Piji itu waktu itu menjadi pengulu. Setelah ketemu sama Mbah Kyai Nasir Anis, Mbah Kyai Nasir Anis punya menantu namanya Mbah Kyai Ahmad Roji dari Japan. Ngendikane Mbah Kyai Nasir Anis Piji, sak lor wetane Murya ana makam jenenge Syekh Sadzali gitu. Nah, terus Mbah Kyai Nasir Anis Piji menyuruh untuk mengantarkan musafir-musafir tadi oleh menantunya tadi Mbah Kyai Ahmad Roji. Setelah sampai di sini takbir 3 kali, terus beliau itu membawa tanah dari Arab, dicocokkan sama baunya tanah di sini tuh persis gondonya tanah tadi. Terus beliau itu mengatakan bahwa ini adalah leluhur saya yang selama ini saya cari-cari, baru ketemu itu waktu itu. Terus beliau itu mengakui bahwa dia adalah termasuk keturunannya dari Syekh Hasan Sadzali. Ada teman yang menemukan bata yang ada tahunnya 1267 Masehi. Itu mensiarkan agama Islam itu melalui berdagang. Kita katanya itu berdagang kopi itu ternyata di sini ada tumbuh-tumbuhan kopi, dan memang katanya nenek moyang itu Syekh Sadzali itu pertama kali menanam kopi di Muria itu. Tidak ada pembukuan dan tidak ada sebelum nenek moyang ya tidak ada cerita gitu. Tahu-tahu ya Syekh Hasan Sadzali di sini, dan ceritanya
kayak tadi kayak. Nah, kan sudah wawancara tuh dengan dua narasumber, tapi yang pertama adalah narasumber yang ada di juru kunci makomnya, di mana beliau mengatakan bahwa Syekh Hasan Sazali itu merupakan adalah syekh yang sangat amat sabar, ikhlas untuk menyiarkan agama Islam di pegunungan Muria ini. Nah, jadi intinya Syekh Hasan Sazali itu adalah guru besar dari Sunan Muria. Nah, bukan secara struktural bahwa Syekh Sazali itu guru besarnya Sunan Muria, tapi secara batin, secara naluri itu adalah gurunya Sunan Muria. Jadi, dua opini tadi yang paling benar adalah yang opini bahwa Syekh Hasan Sazali adalah guru besar Sunan Muria, tidak muridnya Sunan Muria. Gitu ya teman-teman. Nah, sifat ikhlasnya Syekh Hasan Sazali itu sangat-sangat harus kita apresiasi dan kita tiru. Karena Syekh Hasan Sazali sudah jauh-jauh dari Irak untuk ke sini, ke daerah Jawa, ke daerah pegunungan Muria untuk menyiarkan agama Islam melewati cara berdagang. Syekh Hasan Sazali itu adalah orang pertama yang menanam kopi di pegunungan Muria, teman-teman. Lewat itulah Syekh akhirnya memanfaatkan itu untuk menyiarkan agama Islam kepada masyarakat. Tentunya perjuangan beliau itu tidak hanya sebatas memperkenalkan, tapi juga ada banyak banget perjuangan-perjuangan beliau yang memang tidak dibukukan seperti Sunan Muria. Seperti itu. Kita akan mempelajari lebih lanjut. Semasa Syekh Hasan Sazali memperkenalkan bagaimana Islam kepada masyarakat di pegunungan Muria, Syekh Hasan Sazali ada sesuatu cerita bahwa dulunya adalah ada satu sumur di mana air itu konon katanya dapat menghidupkan orang yang meninggal. Nah, saking dahsyatnya mukjizat itu, akhirnya Syekh Hasan Sazali menutup sumur tersebut. Karena apa? Karena Syekh Hasan Sazali itu tidak mau masyarakat itu beranggapan bahwa mereka itu nggak percaya dengan Allah, nggak percaya dengan Tuhan, nggak percaya dengan takdir. Maka dari itu Syekh Hasan Sazali dengan langsung kehendaknya itu menutup sumur yang membuat yang dapat menghidupkan orang meninggal, tapi juga di dalam sumur itu dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Dan beberapa tahun kemudian setelah Syekh Hasan Sazali wafat, terbukalah kembali sendang tiga rasa atau air tiga rasa, di mana pada air tiga rasa itu memberikan beberapa khasiatnya untuk menyembuhkan rasa sakit, menyembuhkan penyakit, entah penyakit hati, penyakit fisik. Nah, jadinya sampai saat ini pun masyarakat memanfaatkan air tiga rasa untuk pengobatan. Nah, mari kita melihat bagaimana ini adalah peninggalan dari Syekh Hasan Sazali. Pada pintu masuk yang pertama itu ada sumur yang pertama ini itu untuk menyembuhkan suatu penyakit. Terus yang kedua, yang tengah di antara tiga itu untuk
usaha, untuk memperlancar usaha. Nah, dan yang terakhir ini adalah untuk kecerdasan, di mana ini sering kita berikan atau kita konsumsikan untuk orang-orang yang bersekolah, masih anak-anak, untuk kecerdasannya. Nah, katanya airnya itu memiliki rasa kepekaan yang tinggi, kayak Sprite gitu. Terus ada kayak rasanya tuh gitu. Nah, rasanya itu kayak seperti Sprite, tapi di ketiga sumber itu tuh nuansa kepekaannya itu berbeda-beda. Ada yang lebih pekat, terus sedang, terus ada yang pukat banget gitu teman-teman. Peninggalan dari Syekh Hasan Sadzali itu juga mengajarkan bahwa kita sebagai masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Islam, itu jangan percaya dengan hal yang di luar ajaran agama Islam, tapi bahwa kita adalah orang Jawa, di mana kita juga mengenal tradisi Jawa seperti apa. Dengan kita mengkonsumsi air 3 rasa itu, kita niatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita bismillah, kita ta'awud, kita basmalah, dan kita syahadat, kemudian kita berniat untuk kesembuhan penyakit, untuk kelancaran usaha kita, dan yang ketiga, yang paling pojok itu untuk kewibawaan atau kecerdasan gitu teman-teman. Jadi Syekh Hasan Sadzali itu sangat-sangat mengajarkan bahwa Islam itu harus kita salurkan dari hati.